Halo teman-teman semua, Sosnas Bicara kembali hadir nih di tahun ini dan tentunya membawa tema dan topik yang super duper relevan untuk kita mahasiswa. Aku akan singgung sedikit terkait topik hari ini. Mungkin beberapa dari kita kerap kali merasakan overthinking atau stres akademik atau stres akan kepanitiaan dan juga organisasi yang pastinya itu benar-benar gak akan asing sama kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, aku Nida Amalia dari Sosial dan Kemasyarakatan Hima Humas Fikom Unpad mengundang narasumber yang super duper relevan dan akan memberikan insight yang super daging hari ini dengan tema gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Baik, untuk narasumber boleh memperkenalkan diri. Oke, halo, kenalin nama aku Adelia Oktavia Siswoyo. Aku biasanya dipanggilnya Adel. Aku salah satu psikolog klinis yang berpraktek di P2K2 Unpad. Oke, selamat sore Mbak Adel. Sore Nida. Jujur aku benar-benar seneng banget dapat kesempatan untuk ngobrol langsung sama Mbak Adel karena topik yang dibawain hari ini tuh secara gak langsung mewakili perasaan aku juga. Jadi kayak mungkin konseling juga nih secara gak langsung. Oke, karena aku juga udah gak sabar, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Jadi gini Mbak Adel, sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dalam berinteraksi dengan mahasiswa, bagaimana sih pandangan Mbak Adel secara umum mengenai permasalahan kesehatan mental yang sering dialami oleh mahasiswa selama masa perkuliahan? Oke, jadi ini mungkin lebih ke masalah yang biasa dihadapin mahasiswa ya. Kalau dari pengalaman aku pun selama berpraktek di universitas ya, kebetulan di Unpad, masalah yang sering banget jadi problem untuk mahasiswa sendiri tuh banyak banget ya berkaitan dengan akademik yang pertama. Biasanya stres akademik atau mungkin ada kondisi mungkin salah jurusan atau mungkin lingkungan relasi pertemanan di jurusan ataupun di kampus juga kurang oke. Tapi nggak jarang juga yang ada stresnya malah berkaitan dengan relasi intinya, misalkan pertemanan atau mungkin dengan organisasi. Itu juga biasanya sih bisa jadi sumber keluhan dari mahasiswa sih. Berarti secara langsung benar-benar apa yang udah kayak aku sebutin di awal gitu ya. Aku jujur ngerasain juga sih Mbak Adel. Jadi kayak gak jauh dari stres akademik, kesulitan bersosialisasi kayak gitu ya. Oleh karena itu selama masa perkuliahan nih Mbak Adel, mahasiswa kan sering banget nih terlibat dalam berbagai aktivitas seperti akademik, organisasi, kepanitiaan, dan pergaulan sosial. Terus menurut Mbak Adel nih, sejauh mana sih keterlibatan tersebut tuh mempengaruhi pembentukan dan kesehatan mental seorang mahasiswa? Apakah cenderung menjadi beban yang memperburuk kondisi mental atau justru tuh berperan positif dalam memperkuat kesehatan mental mahasiswa kayak gitu? Oke, emang dua-duanya nih kayak koin ya, bisa jadi hal positif, bisa jadi juga hal negatif gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya dinamika dalam perkuliahan sendiri nggak cuma akademik ya, tapi ada relasi dengan teman atau mungkin adaptasi dengan lingkungan kampus yang sangat berbeda dengan SMA atau mungkin organisasi dan teman-teman personal ya, mungkin pasangan, bisa juga sahabat. Itu juga bisa berpengaruh secara negatif atau menjadi beban tadi kayak yang disebut sama Nida, bisa jadi menjadi sumber stres. Tapi sebenarnya hal-hal itu juga yang bisa ngebangun seseorang menjadi mungkin pribadi atau jati diri yang lebih diinginkan kayak gitu. Jadi kayak memang hal-hal tersebut tuh justru membentuk kita gitu ya Mbak Adel, karena memang pasti nggak akan terlepas dari kegiatan kita sehari-hari juga ya Mbak Adel. Betul, karena kan mungkin ketika apalagi kalau perkuliahan merantau ya, itu kan beda banget gitu situasinya dibanding di rumah. Dan tentunya teman-teman atau relasi kan jadi orang-orang yang mungkin sangat penting buat mahasiswa karena mereka sama-sama merantau misalkan, sama-sama butuh orang lain untuk ngebantu. Tapi memang di sisi lain ketika mungkin ada hubungan yang terjalin kurang positif ya, mungkin pertemanannya agak nggak sehat atau mungkin malah mengarahkan ke perilaku yang nggak baik ya, akhirnya itu bisa menjadi stresor dan akhirnya malah membuat kondisi mental semakin buruk kayak gitu. Iya sih jujur Mbak Adel, karena aku pun pertama kali datang ke Nangor tuh benar-benar banyak banget culture shocknya dan banyak banget yang gak cocok. Jadi perlu beradaptasi. Tapi berarti segala hal yang udah aku sebutkan tadi memang normal untuk dirasakan ya Mbak Adel? Normal banget. Oke. Jadi selanjutnya nomor 3 nih Mbak Adel, ada data dari Good Stats. Itu mengatakan bahwa tingkat kecemasan tercatat lebih tinggi pada perempuan 28,2% dibanding dengan laki-laki yaitu 25,4%. Dan tingkat depresi juga lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi perempuan tetap lebih tinggi nih posisinya. Dengan kondisi ini menurut Mbak Adel nih, mengapa sih perempuan cenderung lebih rentan mengalami stres atau demotivasi selama masa kuliah? Faktor apa saja yang memicu perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan juga perempuan gitu Mbak Adel? Oke, kalau kita lihat dari angkanya tadi kan 28,2 sama 25,4 itu benar. sebenarnya kayak nggak jauh beda ya, kayak cuman beda mungkin 3%, ya kan? Sedikit ya? Tapi mungkin
tentu ada bedanya dong, ada pengaruhnya gitu. Mungkin kalau kita lihat dari lingkungan perkuliahan lagi, mungkin tipe pertemanan yang dibangun sama anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki itu beda gitu. Kayak kalau anak perempuan mungkin mereka jauh lebih emosional tipenya ketika berteman. Ini bukan berarti perempuan pasti emosional ya, tapi tipe pertemanan yang dibentuk sama anak perempuan tuh biasanya lebih intim, lebih personal. Makanya melibatkan perasaan gitu ya Mbak ya. makanya kadang kalau satu circle perempuan semua tuh bisa curhat yang sampai nangis-nangis gitu, bisa banget yang cerita semuanya tuh bisa banget. Kadang anak perempuan itu mereka lebih terbuka terkait kondisi emosional atau perasaan mereka. Sedangkan kalau pertemanan di laki-laki memang rata-rata pertemanannya itu ada dasarnya. Contohnya kayak suka hal yang sama, hobi atau mungkin masuk organisasi yang sama. Atau mungkin kayak peminatan atau kelasnya sama. Nah, itu yang ngebentuk mereka berteman dan dari situ biasanya kegiatannya pun berkaitan dengan kesukaan mereka juga gitu. Makanya dan mungkin ini pengaruh budaya di Indonesia juga ya, kayak laki-laki tidak terbiasa untuk curhat. Jadi mungkin pertemanan yang dibangun pun akhirnya nggak banyak yang personal gitu, nggak yang nangis-nangis atau yang cerita masalah di rumah itu nggak gitu banget gitu. Justru mereka biasanya cerita masalah-masalah yang kayaknya bisa tanya ke sesama laki-laki, kayak ya ada jawabannya misalkan cari kerja gimana ya gitu, atau mungkin kayak ini ngebenerin motor gimana ya gitu. Saklek gitu ya. Yang ada jawabannya dan mungkin ada ada bantuannya bisa dikasih sama temen gitu. Apalagi kan budaya yang terbentuk kalau laki-laki tuh ya nggak boleh nangis dan lain sebagainya. Itu juga mempengaruhi mungkin ya. Itu sih mempengaruhi kalau aku lihat ya di Indonesia karena memang kebangunnya seperti itu. Tapi balik lagi kayak kalau faktor lainnya, perempuan sendiri kan secara fisiknya berbeda dengan laki-laki ya. Bener. Kayak kita punya organ tambahan nih dari laki-laki, itu yang pertama, dan itu ternyata mempengaruhi ke kondisi kita, baik secara fisik ataupun secara mungkin emosional, karena kita jadi punya sebuah fase khusus karena organ tersebut yang mana itu sangat berpengaruh. Ternyata hormon itu kan ke emosional kita, sedangkan laki-laki itu enggak. Makanya kalau dari penelitian pun rata-rata memang laki-laki secara hormon lebih stabil dan itu enggak ternyata memang faktanya seperti itu. Makanya mungkin kenapa produk kecantikan perempuan atau skincare tuh lebih banyak perempuan, karena perempuan kondisi kulitnya juga dipengaruhi sama hormon. Dan laki-laki makanya kadang nggak ngapa-ngapain, cuma wudhu aja mulus. Bahkan kadang cuma pakai sabun mandi mereka bisa semulus itu. Nah itu ternyata memang kalau dari penelitian yang pernah aku baca ya, memang itu juga ada pengaruhnya dari hormon. Makanya kan kita kadang punya jerawat menstruasi kan, karena itu sebel banget lagi. Karena itu memang hormon, bukan cuman karena genetik, bukan cuman karena kebersihan kita atau cara merawat kita, tapi memang perempuan punya kekhususan. Nah itu mungkin yang bikin kenapa angkanya lebih tinggi. Bisa juga selain itu mungkin laki-laki ya, karena budaya kita laki-laki jadi nggak banyak yang mengaku kalau dia punya depresi atau punya gangguan mental, makanya nggak tercatat secara statistik. Berarti kalau misalkan aku simpulkan lagi, karena kalau perempuan tuh dalam bentuk pertemanan juga lebih melibatkan perasaan, terus ada siklus yang setiap bulannya sangat mengaruhi emosi perempuan. Dan jujur untuk aku tuh sebenarnya sempat bertanya-tanya gitu, kenapa ya kalau aku tiap mau menstruasi tuh kayak ya Allah sedih banget, dunia seakan-akan hancur di esok hari. Itu ternyata benar-benar dipengaruhi sama hormon, dan memang kalau laki-laki tuh hormonnya lebih stabil dari perempuan gitu. Betul. That's why di data dikatakan seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada perubahan kondisi mental yang biasanya dialami mahasiswa saat menjalani transisi dari awal kuliah sebagai mahasiswa baru, kemudian memasuki pertengahan semester hingga menjelang kelulusan? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi gini loh Mbak, kan kalau misalkan mahasiswa baru mungkin struggle yang dihadapi adalah kesulitan beradaptasi, homesick gitu. Kalau mahasiswa pertengahan nih, kayak misalkan semester aku, kayak ya mungkin stres akademik, stres kepanitiaan, manajemen waktu yang mungkin agak ribet. Dan kalau mahasiswa akhir ya pasti sibuknya skripsi, mereka stresnya skripsi dan stres gimana sih cara nyari kerja ke depannya gitu loh. Mungkin mereka lebih mengkhawatirkan masa depan mereka. Nah, ada nggak sih kayak kalau yang kita bayangkan kayak gitu, tapi menurut Mbak nih, ada nggak perubahan kondisi mental yang mempengaruhi dari setiap masanya itu? Karena kan struggle-nya beda-beda. Dan jika memang terdapat perbedaan di setiap masanya itu, kondisi mental kita kira-kira gimana sih cara kita ngatasinnya gitu Mbak? Oke. Karena tadi tiap fase pun berbeda, otomatis pasti problem yang dirasakan juga berbeda. Makanya kondisi mentalnya pun pasti berbeda. Kayak mungkin untuk mahasiswa yang punya masalah berkaitan dengan adaptasi, dengan masuk ke lingkungan baru,
fase awal masuk kuliah akan menjadi fase yang sangat berat. Jujur. Ya kan? Atau mereka yang mungkin ternyata nggak mau merantau karena mereka udah betah sebenarnya di rumah gitu kan, kayak udah nyaman dengan orang tua. Ya mungkin itu juga akan jadi fase yang berat, homesick itu. Tapi memang proses adaptasi kan nggak sebentar ya. Nah biasanya kalau udah problem ya mungkin kelihatan akhirnya susah untuk berbaur, ngejalanin kuliah juga nggak nyaman gitu. Tapi biasanya kalau udah seiring berjalannya kuliah, kadang ada yang ternyata bisa menemukan pace-nya ketika mungkin ketemu temen yang oke, mata kuliah ternyata menyenangkan, ya jadinya akhirnya masuk ke fase selanjutnya. Nah fase selanjutnya mungkin challenge-nya udah beda lagi. Tadi seperti yang disebutin sama Nida, ada kayak manajemen waktu, karena mungkin udah mulai banyak akses kesibukan nih, ya kan, nggak cuman mungkin relate, mungkin nggak cuman akademik aja nih, nggak cuman kuliah, tapi bisa juga bisa organisasi, terus udah mulai ikut panitia sana sini, atau mungkin udah mulai cari pacar, udah mulai kenal teman-temannya, nyari-nyari mungkin ya, nyari-nyari, itu kan sebenarnya jadi kondisi baru lagi nih, yang pasti mengalami stres lagi dari situ, karena ya dari sebuah kondisi pasti ada tekanan lah yang dirasakan, kayak mungkin di akademiknya ternyata oke, tapi organisasinya sangat-sangat menekan, stressful, atau akademik dan akademik dan organisasinya oke-oke aja, tapi ternyata sama pasangan nih berantem gitu ya, atau ketemu cowok yang toksik terus misalkan ya, kalau aduh bahaya banget. Atau kayak ketemu teman yang nggak nyaman ternyata, entah itu teman di kelas atau teman main. Jadi mungkin kondisinya ya akan ada fase baru lagi nih, entah mungkin biasanya lebih ke udah mulai personal kalau emang dengan teman-teman, misalkan apa aku tuh orangnya gini ya, pasti kepikiran gitu ya, apa kita salah ngomong ya gitu. Karena mungkin udah mulai kelihatan nih, mungkin teman udah mulai rontok juga nih dari teman yang semester 1 kan, ada yang cocok, seleksi alam gitu ya seleksi katanya. alam. Itu, nah nanti ketika udah mulai kita tetap ngejalanin itu ya masuk ke fase akhir, yaitu mungkin mahasiswa tingkat akhir. Stres skripsi udah jauh berbeda dengan kuliah, tanggung jawabnya personal gitu kan, udah nggak ada tuh bareng-bareng di satu semester ini, bisa jadi semester ini lulus, satunya masih lanjut. Nah itu bisa jadi stresor baru lagi. Bisa juga ya tadi ketakutan terkait masa depan, kayak setelah lulus aku harus ngapain, harus kemana. Nah itu kan juga jadi challenge baru. Makanya kalau ditanya apakah kondisi mentalnya berbeda, tentunya pasti berbeda, tapi biasanya yang dirasakan tuh sama, yaitu stres. Tapi mungkin asalnya beda atau faktornya beda. Nah cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya cara ngatasin stres itu paling aman ya dengan kita menyadari coping stres kita. Kayak coping stres itu kan cara kita menghadapi stres tadi itu. Bisa jadi kita punya problem fokus coping. Problem fokus itu kayak gimana? Kita fokus menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya akademik, oh ya udah diselesaikan tugasnya. Kita nggak jadi stres lagi, ya kan? Atau kalau kita misalkan punya problem sama teman, ya udah kita selesaikan, kita ajak ngobrol temannya, dihadapi fokus, gitu ya. Tapi kalau emotional fokus, mungkin ada orang-orang yang ternyata butuh melampiaskan secara emosional dulu, dia butuh tenang dulu untuk bisa menyelesaikan itu. Berarti copingnya mungkin bikin nyaman diri sendiri dulu, nangis dulu, atau mungkin curhat dulu, atau mungkin jalan-jalan sendiri dulu, tidur gitu dulu, ya, healing dulu. Nah dari situ baru ketika udah tenang, baru dia bisa mengontrol stres tadi, apa yang butuh dilakukan. Berarti kalau misalkan aku simpulkan, kalau kita udah merasakan stres nih, berarti kita harus cari dulu coping stresnya tuh kayak gimana sih. Entah mau dirasain dulu perasaannya, dinangisin, atau mungkin istirahat, atau mungkin cari kebahagiaan di makanan kayak gitu ya Mbak ya. Bisa juga. Jadi hobi itu juga penting sebenarnya ketika kita lagi jadi mahasiswa ya, karena mumpung sekolahnya kan nggak kayak sekolah gitu, maksudnya banyak waktu kita bisa explore gitu ya, kita bisa mengatur waktu kita sendiri juga atas semua kegiatan. Nah itu mungkin pentingnya untuk punya hobi gitu, supaya jadi coping stress tadi ya Mbak. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita punya teman yang terlihat sedang mengalami tekanan, burnout, atau demotivasi, apa yang biasa kita lakukan sebagai teman untuk membantu mereka? Gimana caranya supaya kehadiran kita justru bisa jadi dukungan, bukan malah bikin mereka makin terbebani? Jadi mungkin POV-nya kita nih ada merasakan ngelihat teman kita sedih, terus kita harus gimana sih Mbak gitu. Oke. Mungkin yang bisa dilakukan adalah bertanya dulu nih ke mereka butuh bantuannya seperti apa. Kayak tadi coping stress itu kan beda ya. Jadi mungkin cara kita menghadapi stres itu juga beda, teman kita juga beda. Tanyakan dia butuhnya apa, butuh support emosional atau butuh support bantuan terkait mungkin kerjaan dia. Jadi kalau ternyata dia ngerasa demotivasi, ya udah kira-kira butuh dibantu ngerjain tugasnya enggak, atau kamu lebih butuh untuk dibangun motivasinya. Jadi tanyakan ke teman apa yang dibutuhin, supaya cara nolong kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Biar sesuai gitu. Betul.
betul. Mungkin kayak dia butuhnya tuh mau divalidasi dulu kah perasaannya, atau mungkin pengen diarahkan langsung gitu, atau betul. mungkin pengen kita bantu nih pakai tenaga kita untuk menyelesaikan beban dia gitu. Lebih ditanya dulu berarti ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya nih Mbak, selain saling mendukung nih kayak tadi kita nanya dulu nih apa yang dia butuhkan antar mahasiswa, menurut Mbak apakah langkah yang bisa dilakukan dari Unpad nih sebagai institusi untuk membantu mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental? Apakah ada layanan konseling kampus dan sudah cukup dikenalkah dia untuk dimanfaatkan dengan baik? Oke, sebenarnya kalau langkah yang bisa dilakukan Unpad ya tentunya menyediakan fasilitas itu penting banget ya. Menyediakan fasilitas untuk mahasiswa yang butuh bantuan. Dan sebenarnya di Unpad itu udah ada namanya Pusat Penguatan Karakter dan Konseling atau P2K2. Yang mana itu sebenarnya sangat aksesibel untuk semua mahasiswa di Unpad, cuman mungkin memang belum merata nih informasinya karena kan fakultas di Unpad ini banyak banget ya. Banyak banget ya jujur. Biasanya sih biasanya ada acara-acara yang bisa jadi media promosi kita. Cuman memang kadang aksesnya lebih banyak di sosial media sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah sudah cukup dikenal dimanfaatkan dengan baik, mungkin sudah cukup dikenal tapi memang belum merata aja. Belum merata. Berarti dari pihak Unpad tuh ada P2K2 ya Mbak ya. Betul. Lanjut kita, karena tadi di Unpad tuh punya layanan P2K2, kira-kira dari kita mahasiswa tuh gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mengakses layanan konseling ini? Bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir, sampai maksudnya kita bertemu dengan konselornya dari P2K2. Terus apa ada jadwal yang kayak menyesuaikan jadwal dengan konselornya atau ditentukan oleh pihak P2K2-nya gitu Mbak? Oke. Cara ngaksesnya paling gampang adalah di sosial media kita. Bisa di follow di @p2k2.unpad di Instagram, di mana di situ di linknya, di link bio-nya tuh ada link pendaftaran. Jadi teman-teman bisa akses link pendaftarannya di situ. Yang mana for your information, link pendaftaran ini hanya aksesnya dibuka di jam kerja hari Senin sampai Jumat. Di jam kerja aja, jadi sampai jam 4 sore biasanya linknya ditutup. Oh, jadi buka pukul lagi berapa besok. kira-kira Mbak? Jam 8 sampai jam 4 sore. 8 sampai 4 sore, oke. Nah, di situ untuk penjadwalannya sebenarnya nanti kamu tinggal ngisi form. Ngisi form nanti kamu juga akan ditanya tuh kesediaan kamu atau jadwal kamu available ya di hari dan jam berapa. Nah, nanti biasanya akan dihubungi admin. Dan nanti yang nge-arrange jadwalnya adalah admin. Oh, dari adminnya berarti Mbak ya? Jadi nanti admin pun udah nge-setting kamu sama siapa atau udah menawarkan ke psikolognya atau konselornya di sana sama siapa. Jadi sebenarnya tinggal terima dihubungin aja. Nanti biasanya admin akan mengkonfirmasi kalau di hari ini tanggal segini jam segini apakah memungkinkan kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan aku simpulkan nih untuk bisa mengakses layanan P2K2 ini, yang pertama kita buka sosial medianya. Terus kita bisa isi link formnya dengan catatan itu harus sesuai jam kerja di pukul 8 sampai 4 sore, dan dari situ tinggal admin yang mengarahkan untuk menyesuaikan jadwalnya ya Mbak ya. Betul. Oke, super praktis. Lanjut ke pertanyaan 8, yaitu untuk mahasiswa yang masih merasa ragu dan takut tetapi ingin menggunakan layanan P2K2, apakah ada jaminan terkait kerahasiaan cerita atau masalah hingga data pribadi? Dan apakah pembicara di ruangan konseling terjamin aman dari pihak-pihak lainnya seperti pihak kampus, teman dekat, bahkan orang tua? Gimana nih Mbak? Oke, sebenarnya wajar ya kalau merasa ragu dan takut gitu, apalagi berkaitan dengan kerahasiaan yang diceritakan. Tapi sebenarnya kami dari pihak psikolog pun di awal pasti menyampaikan kalau kita semua proses konselingnya itu diatur oleh kode etik psikologi di psikologi Indonesia ya, terutama yang mana itu memang kita harus menjaga kerahasiaan identitas ataupun konten dari konseling yang terlaksana. Jadi bahkan dari pihak Unpad sebenarnya kita nggak melakukan pelaporan secara mendetail. Biasanya kita cuma melaporkan aja intinya ada problem apa atau mungkin penanganannya kita mau ngapain dan kapan mereka hadir di P2K2 karena kan tetap butuh ya untuk informasi administrasinya itu. Jadi kalau ditanya apakah terjamin, sejauh ini sangat terjamin karena memang tidak pernah ada permintaan akses juga, orang tua pun kita juga nggak ada andil untuk menghubungi, teman dekat juga, semuanya kita jaga kerahasiaannya hanya berakhir di ruangan konseling aja. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang masih ragu untuk konseling ke P2K2, tenang aja, ternyata untuk keamanan tuh sangat-sangat terjamin. Jadi mungkin yang setelah ini ada niatan untuk konseling, langsung aja ya guys. Oke, langsung ke nomor 9. Apakah bisa semua mahasiswa yang ingin menggunakan dan memanfaatkan layanan P2K2 secara gratis atau tetap membayar biaya konselingnya? Dan bagaimana dengan mahasiswa yang sedang tidak di Jatinangor karena mungkin ada kesibukan seperti KKN dan magang? Apakah bisa tetap melakukan konseling secara daring atau jarak jauh?
Oke, untuk semuanya bisa, semua mahasiswa bisa banget, bahkan gak cuma mahasiswa sebenarnya ya, sivitas akademik juga bisa. Oh, berarti buat semuanya. Jadi mahasiswa S1, S2, S3 ataupun pegawai itu bisa dan semuanya gratis. 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 Jadi memang tidak dipungut biaya apapun dari pihak klien atau konselingnya. Dan untuk yang di luar Jatinangor atau mungkin agak nggak accessible untuk bolak-balik Jatinangor gitu ya, itu boleh banget secara daring. Oh, Jadi bisa secara daring juga. jadi teman-teman yang mungkin tinggal di Bandung udah nggak ada kegiatan ke Nangor gitu, mager juga ya untuk bisa berangkat ke P2K2, itu boleh juga mengajukan untuk permintaan secara daring. Karena memang bisa. Jadi teman-teman yang KKN atau lagi magang atau lagi pulang kampung ketika liburan tetap mau konseling itu boleh banget, bisa. Oke. Jadi ternyata P2K2 itu tidak dipungut biaya dan bisa diakses secara daring maupun offline, langsung datang langsung untuk konseling gitu ya, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Dari dibukanya atau diresmikannya nih P2K2 hingga sekarang, adakah perubahan positif yang pernah terjadi dan pernah dirasakan mahasiswa yang telah melakukan konseling di P2K2 ini? Dan apakah ada pesan dari pihak P2K2 untuk mendorong banyak mahasiswa, terutama para maba nih? Soalnya menurut aku, pengalaman aku ya Mbak, kalau maba tuh kesulitannya kayak masih banyak banget, jadi stres gampang banget gitu Mbak. Agar memiliki rasa keberanian diri untuk datang dan memanfaatkan layanan P2K2 tanpa merasa malu, takut, ataupun tertekan. Oke, kalau perubahan positif yang dirasakan mahasiswa sih, aku jujur nggak bisa menjawab secara langsung karena mungkin mahasiswa yang bisa menjawab ya gitu. Tapi mungkin yang terlihat banyak banget klien yang kayaknya sih terlihat terbantu. Misalkan ada masalah skripsinya beres, atau mungkin ada perasaan gak nyaman ketika masuk ke jurusan, tapi begitu mengikuti konseling mulai bisa menemukan cara untuk beradaptasi. Misalkan terlihatnya sih seperti itu ya. Jadi insya Allah sejauh ini sih memberikan pengaruh positif. Nah tapi kayak untuk pesan ke mahasiswa biar gak takut ke P2K2, kayak mungkin lebih ke reminder kalau pemeriksaan diri ke psikolog itu sama kayak kita pemeriksaan diri ke dokter. Gak perlu nunggu kita sakit parah dulu nih untuk bisa mengajukan konseling atau mungkin memberdayakan diri kita dengan melakukan pertemuan dengan profesional. Jadi bisa banget kalau udah ngerasa nggak nyaman, mungkin bisa dicegah sebelum menjadi gangguan atau menjadi kondisi yang lebih parah. Mulai cari pertolongan mumpung Unpad punya fasilitas tersebut nih buat mahasiswa. Banget. Jadi apalagi yang ditunggu karena memang dari akses juga sudah mudah, keamanan terjamin, dan menurut aku sayang banget kalau kita nggak manfaatkan layanan P2K2 ini ya Mbak ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mbak Adel, kira-kira apa sih pesan dan harapan dari Mbak Adel untuk mahasiswa yang sedang berjuang menghadapi tekanan selama kuliah, serta bagaimana caranya agar mereka bisa menjaga kesehatan mentalnya dengan baik? Oke, aduh pesannya agak berat nih ya. Buat aku juga mungkin. Pesan buat mahasiswa yang mungkin lagi berjuang menghadapi tekanan selama kuliah, mungkin pesannya lebih ke jangan lupa untuk menyadari nih kebutuhan diri kamu tuh lagi di fase seperti apa. Apakah kamu sedang butuh bantuan untuk ngobrol dengan orang lain, atau mungkin kamu sedang butuh bantuan untuk mencari jalan keluar dari problem akademik kamu. Itu yang perlu disadari. Jadi jangan lupa untuk menyadari apa yang dibutuhkan diri sendiri, dan kalau memang butuh pertolongan untuk bertemu profesional, P2K2 selalu buka buat teman-teman seperti itu. Yeay. Wah Mbak Adel, ternyata 10 pertanyaan bener-bener terjawab dengan sangat tegas, dan aku tuh langsung oh iya ternyata inilah poin-poin yang pengen aku dengar selama ini. Jadi aku pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mbak Adel, karena dari aku pribadi ini tuh isu-isu yang kita bawa hari ini tuh benar-benar mewakili aku, teman-teman aku, dan teman-teman mahasiswa lainnya. Jadi aku yakin banget hari ini pembicaraan aku sama Mbak Adel pasti memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jadi aku mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Adel hari ini. Aku juga terima kasih buat Sosmas ya udah mau mengajak aku dan berkolaborasi bareng aku. Semoga P2K2 semakin aksesibel buat teman-teman. Amin, yeay. Oke, Mbak Adel, karena udah di sesi penghujung acara juga, adakah mungkin pesan dan kesan lagi terakhir sebagai Mbak Adel dari seorang psikolog untuk teman-teman semua di sini? Mungkin lebih ke teman-teman, mungkin sangat mungkin ada momen kalian ngerasa nggak baik-baik aja ya, dan itu jangan lupa untuk memvalidasi diri sendiri kalau memang ada fase itu, karena nggak mungkin seumur hidup kita selalu ngerasa happy dan bahagia aja. Jadi ketika mungkin mengalami kondisi yang berbalik dan teman-teman butuh pertolongan, jangan lupa untuk menolong diri sendiri dengan berangkat untuk mencari pertolongan yang profesional. Mungkin salah satunya P2K2. Yeay. Wow, benar-benar sangat-sangat daging ya hari ini. Jadi
pasti bakal kepake buat aku dan teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sesi Sosmas Bicara telah berakhir di sini. Aku berharap semoga konten hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di Sosmas Bicara tahun depan. Dadah. Such a mystery. Think about the place where you